Baiklah, langsung untuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana kualitas udara yang buruk mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari sebagai narasumber? Ya, sangat mempengaruhi karena pada saat sehari-hari saya menggunakan kendaraan sepeda motor, di mana ketika ada polusi yang sangat ketat, akibatnya apa? Saya kesulitan dalam bernafas, sehingga keseharian saya menggunakan masker saat berkendara. Begitupun di lingkungan tempat saya tinggal yang sering membakar sampah, sehingga saat keluar itu tidak nyaman untuk menghirup udara segar. Menurut Anda, apa saja faktor utama yang menyebabkan kualitas udara di lingkungan ini memburuk? Sebenarnya sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu seperti sepelenya nih, kita membakar sampah di lingkungan tempat tinggal. Sebenarnya dalam pembakaran sampah itu seharusnya ada aturannya, tidak sembarangan saja di lingkungan kita untuk membakar sampah. Terlebih lagi untuk kendaraan. Kendaraan itu lebih banyak kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Nah, itu termasuk penyumbang polusi terbesar di kota-kota padat seperti Kota Padang. Bagaimana pendapat Rizky tentang adanya kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara yang buruk ini? Apakah sudah efisien atau belum? Kalau sejauh yang saya lihat dari tahun ke tahun, ada atau tidak pun kebijakan, itu tergantung masyarakatnya. Yang saya lihat masih belum efisien karena masih banyak itu masyarakat masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi bukan kendaraan umum seperti yang dibilang oleh pemerintah untuk banyak menggunakan kendaraan umum guna mengurangi emisi karbon. Jadi menurut saya itu masih belum efisien. Menurut Rizky, apa saja faktor yang utama yang menyebabkan kualitas udara yang buruk? Kalau faktor utama, kalau untuk di Kota Padang sendiri, ya karena ini pusat kota, apalagi tempat kuliah saya di kota, ya kan. Faktor yang mempengaruhi kualitas udara yang saya lihat itu cuma dari kendaraan aja, seperti kendaraan motor seperti yang kita ketahui banyak motor, mobil, angkutan umum apalagi. Dan kalau misalnya pabrik kan juga ngasihin emisi karbon tuh. Ya kalau untuk pabrik kan berada di pinggir kota, beda kita yang di mana sekarang. Jadi kalau menurut saya sih dari jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kota Padang yang bikin udara tinggi. Bagaimana kualitas udara yang buruk mempengaruhi kehidupan Anda sebagai mahasiswa? Menurut saya sebagai mahasiswa, kualitas udara yang buruk sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari saya sebagai mahasiswa karena kualitas udara yang buruk berdampak kepada kesehatan. Karena jika saya sakit juga akan berdampak ke perkuliahan saya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda terhadap adanya kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara yang buruk? Saya sangat mendukung adanya kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara. Namun saya juga berharap pemerintah dapat tegas dalam menegakkan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Bagaimana kualitas udara yang buruk mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari sebagai mahasiswa? Oke bang, sebelumnya tuh kalau bertanya mengenai kualitas udara yang sangat buruk, terutama tentu itu sangat mempengaruhi kegiatan saya sehari-hari ya bang. Terutama waktu ketika saya mau pergi ke kampus, mengingat itu polusi kendaraan ya, itu sangat mengganggu yang mengharuskan saya menggunakan masker tiap pergi dari kampus ke kos bang. Oke. Bagaimana pendapat Anda tentang adanya kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara yang buruk yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk? Ya tentunya kalau menurut saya pribadi, bagaimana tindakan pemerintah yang berupaya dalam memperbaiki ya kualitas hidup masyarakatnya, yaitu baik itu menanggulangi polusi udara, itu sangat saya dukung bang. Selanjutnya yaitu apakah Anda atau orang terdekat Anda pernah terpapar penyakit akibat polusi? Jika iya, bagaimana pemulihannya dan dampaknya terhadap kesehatan Anda? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada ya bang, aman-aman aja. Aman-aman.